Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada yang menarik kalau sekarang ini banyak orang itu sering berkumpul dengan yang namanya teman-teman sehobi, teman-teman yang seangkatan, atau bahkan juga teman-teman yang memiliki hal yang sama, punya kegembiraan atau kesenangan yang sama. Ada yang senangnya mancing, membuat yang namanya klub mancing mania. Yang senang naik motor, membuat yang namanya bike motor mania. Ada yang senang juga makan-makan, kuliner klub mania. Lalu kemudian ada yang senang nonton film, namanya movie club. Ya, ada banyak. Jadi banyak orang yang punya kesenangan sama kumpul di dalam satu komunitas. Saya yakin Bapak Ibu juga ini punya komunitas, entah komunitas makan, entah komunitas jalan-jalan, entah komunitas hobi ya. Tapi Bapak Ibu apakah pernah masuk dalam atau tergabung dalam 99 Club? Sudah pernah masuk dalam 99 Club? Klub 99? Kalau ada yang belum masuk, saya kenalkan. Jadi ini diperkenalkan oleh seorang menteri di sebuah kerajaan, Klub 99 ya. Jadi suatu ketika seorang raja itu bertanya kepada seorang menteri yang sedang jalan-jalan di sebuah pedesaan. Dan di sebuah pedesaan itu dia melihat seorang petani dan keluarganya itu sedang asik mencangkul di tengah panas terik matahari dan gembira. Sang raja bertanya kepada menterinya, kok bisa ya petani itu di siang bolong panas terik bisa membajak dengan gembira? Sebenarnya kok saya iri, kenapa saya yang punya emas perak banyak kok tidak segembira dia? Nah, lalu kemudian si menterinya bilang sama raja, oh tuan, dia belum masuk ke 99 Club ya, Klub 99. Nah ini tadi yang saya perkenalkan. Lalu kemudian apa sih itu? Ya nanti kita lihat, saya minta dong emas koin 99. Lalu diberikan dan kemudian lalu dikasih ke menteri itu. Nah nanti tuan akan melihat hasilnya nanti 1 bulan lagi. Betul, dikasih. Lalu kemudian ditaruhlah di rumah si petani itu. Dan petani itu secara kaget ketika bangun tidur, kaget menemukan sekotak isinya emas, koin emas. Dan apa yang terjadi? Dia senang sekali karena belum pernah dia melihat emas dan belum pernah dia melihat sebanyak itu. Lalu keluarga itu mulai gembira dan mulai menghitung ada berapa koin emas yang ada di situ. Dihitung 1, 2, 3 sampai 99. Dan akhirnya saudara-saudari, dari 99 itu semuanya, istrinya senang, anak-anaknya senang. Hanya sang petani ayahnya merasa kurang. Dia cemberut dari tadi, mengerutkan dahinya, lalu dia bertanya kepada istri dan anak-anaknya, kenapa cuma 99? Nanggung, satu lagi jadi 100. Lalu kemudian petani itu punya rencana, saya mau mendapatkan 1 koin emas lagi supaya genap menjadi 100 dari 99. Akhirnya mereka bekerja keras lagi. Lalu kemudian mereka lebih keras daripada biasanya. Yang tadinya bekerjanya seperti yang awal tadi dengan gembira, ini dengan tergopoh-gopoh, kerja keras. Lalu disuruh sana sini. Istrinya yang tadi melihat suaminya damai menjadi tidak damai, menjadi emosian, menjadi kemudian kalang kabut. Dan terus akhirnya muncullah perpecahan dalam keluarga itu. Terlebih ketika istrinya yang petani tadi mengatakan, saya sudah punya 99, kenapa enggak saya mau makan enak, kenapa enggak saya belanjakan saja koinnya. Dibelanjakan koinnya. Lalu kemudian petani pulang, dia lihat ada daging, ada ayam, pokoknya makanan enak sekali, baju bagus. Dari mana nih duitnya? Dari koin tadi. Koinnya jadi berkurang lagi. Petani tadi sudah bekerja keras, ribut lagi. Lalu tak sengaja 1 bulan yang terjadi ketika menteri itu dia lewat lagi bersama dengan raja. Lalu raja mengatakan, lah kenapa mereka gak gembira tuh? Dari jauh udah terlihat mereka lagi bertengkar. Mereka sudah masuk dalam klub 99.
Jadi saudara-saudari, saya sarankan jangan pernah masuk ke klub 99. Itulah yang namanya klub 99 yang tidak boleh dimasuki oleh orang. Itulah yang hari ini sebenarnya pesannya simpel oleh Yesus dengan perumpamaan orang yang tamak. Hati-hatilah terhadap ketamakan. Ketamakan itu apa? Itulah ceritanya seperti klub 99, yang orang itu sudah mendapatkan sesuatu lagi. Kenapa disebut ketamakan? Ini berbahasa Yunani. Tamak dalam bahasa Yunaninya pleonesia, akar katanya itu adalah haus. Yang namanya orang haus itu pengen minum lagi, pengen minum terus, gak bakal habis-habis ya. Itulah pleonesia, kehausan. Itulah ketamakan dari akar katanya haus. Maka diingatkan di sini dalam perkara berbagi harta warisan, Yesus tidak memperkarakan berbagi warisannya itu, tapi memperkarakan ketamakannya. Orang yang tamak, yang haus untuk bisa mengambil terus, mendapatkan sesuatu yang tadinya adalah miliknya, lalu menyimpang ke milik orang lain, dan menyimpang juga dari yang miliknya orang lain menjadi yang miliknya Tuhan. Kalau kita lihat dengar di sini perumpamaannya, karena kehausan tadi ya, masih ada yang kurang. Dia punya hartanya, warisannya sendiri, jatahnya dia punya, tapi dia ambil jatah saudaranya. Karena haus, masih terus mencari. Sesudah saudaranya diambil hartanya, lalu masih haus lagi. Job desk-nya Tuhan diambil. Apa job desk Tuhan? Mengatur jiwa. Kalau hari ini jiwanya harus dicabut, ya sudah, nggak bisa apa-apa lagi. Tapi di sini si orang yang tamak ini mengatakan, jiwaku, aku telah menimbun banyak harta, makan minumlah sepuasnya. Dia mengatakan kepada jiwanya, padahal urusan jiwa itu job desk-nya Tuhan, bukan dia. Karena ketamakan dia rebut job desk-nya Tuhan. Itulah ketamakan. Maka ada hal yang perlu dilihat di sini, dilawankan pada akhir katanya, demikianlah jadinya orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Inilah yang melawankan tentang ketamakan, kehausan. Orang yang kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang tidak lagi haus, yang tidak lagi berada dalam keinginan yang terus-menerus, tetapi percaya akan apa yang Tuhan berikan adalah milik Tuhan. Yang terjadi dalam kitab yang kita dengarkan pada hari ini dalam Injil Lukas, tapi juga ada yang kita dengarkan tadi dalam surat Rasul Paulus. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Ini adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Dikatakan demikian karena matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui memperoleh pengetahuan menurut gambar dan citranya. Nah, ini adalah menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, meredakan kehausannya dan memulai lagi satu yang baru, yaitu adalah bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah.